Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafi ya. Kali ini saya akan membahas terkait memprediksi harga emas dengan backpropagation di Python. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas terkait memprediksi harga emas dengan backpropagation juga, tapi di MATLAB. Bisa dicek di channel Nur Nafi ya. Nah, di sini dataset saya ambil dari Kaggle ya. Di situ ada variabel high, low, terus open dulu, maaf saya ada yang lupa, open, high, low, terus price ya. Bisa dicek juga di channel saya sebelumnya, itu saya sudah pernah membahas memprediksi harga emas dengan regresi linier berganda, baik itu di R, Python, WK, MATLAB ya. Jadi bisa dicek di channel saya. Nah, di sini variabelnya sudah saya tulis ya, ada variabel open, ada variabel high, ada variabel low, ada variabel price. Nah, yang menjadi variabel input, karena kita harus paham ya terkait nanti model arsitekturnya bagaimana ya, model arsitekturnya bagaimana. Nah, di sini yang sebagai variabel input adalah open, high, terus sama low. Nah, yang sebagai variabel output yaitu price. Ya. Terus bagaimana arsitekturnya, bagaimana langkah by langkahnya, sama seperti di video saya sebelumnya terkait backpropagation ataupun CNN, itu harus tahu ya apa arsitekturnya. Jadi kita harus create atau membuat arsitektur atau model. Jadi di sini otomatis ada, kalau backpropagation itu pasti ada input layer, ada output layer, ada hidden layer. Nah, saya pernah juga membahas terkait CNN ya. CNN itu convolutional neural network, yaitu kembangan atau apa ya istilahnya, perkembangan dari algoritma neural network. Nah, kalau CNN nanti hidden layernya itu banyak lapisan-lapisan hidden layernya. Itu yang membedakan dengan backpropagation. Kalau backpropagation itu hanya satu hidden layer, tapi di dalam satu hidden layer tersebut bisa banyak node ya, banyak node. Nah, kalau yang saya buat ini seperti apa? Langsung ke ini ya, ke program. Nah, sebelum ke program saya lihatkan dulu datasetnya. Di datasetnya ada open, ada high, ada low, ada price. Jadi yang kolom 3 ini A, B, C sebagai variabel input dan kolom D adalah sebagai variabel output. Nah, terus jumlah datasetnya ada berapa? Total datasetnya adalah 9.771. 71 atau 72 ini. Pokoknya intinya jumlah datasetnya ini, kalau di ininya itu 9.772. Nah, terus karena ada penamaan kolom, otomatis yang dihitung total datanya adalah 9.771. Saya tulis di sini. Total data set 9.771. Nah, terus nanti dibagi untuk training 80% dan untuk testing 20%. Ya, langsung ke program. Ini programnya. Langkah pertama ini harus melakukan import ya, import library-nya mulai dari Pandas. Sebenarnya NumPy perlu enggak ya di sini? Kalau saat ini saya sebenarnya enggak membutuhkan NumPy ya. Saya enggak membutuhkan NumPy. Kenapa? Karena hanya cukup manggil datanya langsung nanti dibagi dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya cukup melakukan import library Pandas. Oke, langsung saya running. Nah, kalau sudah ada angka berarti sudah selesai di running. Ini running pertama, bukan baris pertama, bukan ya, ini running pertama.
Nah, terus ini saya membaca datanya, membaca data set, di mana data setnya namanya adalah data emas underscore ganda.csv. Jadi file tadi saya simpan dalam bentuk CSV ya. Terus saya tampilkan ya, biar kelihatan nanti seperti apa. Ini ada 9771 row kali 4 kolom ya. Terus data tersebut saya buat dalam bentuk tabel ya, biar lebih enak, bahwa dia ada kolom open, ada kolom high, ada kolom low, ada kolom price. Terus dari data tersebut, ini yang sebagai variabel input, nah jadi ini baris berapapun, terus kolom 0 sampai 3, berarti kolom ini 0, 1, 2, 3 enggak dihitung ya kalau di Python itu. Terus di sini mengambil variabel output baris berapapun min 1 berarti kolom terakhir, berarti ini price. Nah, ini ya. Mengambil variabel output. Oke, sudah. Nanti ini ditampilkan XY-nya. Saya running. Nah, sudah tampil. Jadi yang kolom ini, nah ini sebagai variabel input ada 3 kolom ya. Dan ini adalah variabel output. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ini adalah membagi data training dan data testing. Data testnya ini 0.2, artinya 20% dari total dataset. Nah, ini untuk membagi data training dan data testing. Langsung menggunakan fungsi aja, Scikit-learn model selection. Oke, langsung saya running. Nah, sudah muncul angka 4, berarti ini running yang keempat. Nah, inilah yang backpropagation, membuat arsitekturnya. Terus di sini tadi saya ngomong ada input layer, ada hidden layer. Di mana yang input layer ini ya. Jadi unit 3, ini yang saya blok unit 3 ini berarti input hidden layernya ada 3. Jadi saya kasih keterangan input layernya ada 3 node. 3 node. Karena variabel inputnya ada 3. Karena variabel input ada 3. Nah, yang inilah yang hidden layer. Jadi ini bisa dipasang berapapun, misalkan 5, 8, 7, terserah ya. Jadi hidden layernya cukup 1 hidden layer. Nah, ini ada 9 node ya. Oke, terus di sini tidak perlu fungsi aktivasi. Kenapa? Karena memang saya mau memprediksi ya. Jadi di sini adalah output layer. Jadi saya tidak perlu membuat fungsi aktivasinya. Perlu fungsi aktivasi karena saya tidak mau mengklasifikasi tapi memprediksi. Nah, terus di sininya nggak perlu akurasi. Ya ini ya, nggak perlu akurasi, saya geser. Ini tidak perlu akurasi, jadi cukup langsung untuk menghitung errornya menggunakan apa? Oh, saya menggunakan main absolute error. Jadi rumus main absolute error nanti bisa dicek ya, dicek bagaimana rumusnya, di googling aja bisa. Saya nggak mau menampilkan, seingat saya ya, nilai aktual dikurangi nilai hasil prediksi terus dikuadratkan kemudian dibagi total data. Seingat saya seperti itu, seingat saya. Nanti kalau saya ada keliru bisa langsung di googling aja. Nah, terus di sini untuk menentukan nilai main errornya. Jadi dia akan menghitung nilai main error dari training tersebut. Terus agar bisa melakukan perbaikan. Jadi algoritma backpropagation itu ada 3 tahapan. Tahap maju yaitu menghitung setiap di node hidden layer ataupun output layer. Nah, terus nanti di bagian baik itu di hidden layernya ataupun di output layernya akan dihitung nilai errornya. Dari nilai error tersebut langsung dilakukan perbaikan. Jadi ini balik mundur. Nah, ini balik mundur. Nah, dilakukan perbaikan setiap bobot-bobot di yang menuju ke hidden ataupun output layer diperbaiki, terus dirubah akhirnya nilai bobotnya. Jadi ada 3 tahapan ya. Itu yang terkait backpropagation. Untuk konsepnya seperti itu ya. Nah, terus ini untuk mentraining. Jadi kalau kita menemukan fit itu pasti untuk mentraining ya. Melakukan training. Saya banyakkan memang
nggak terlalu lama, tadi saya sudah nyoba, tidak terlalu lama. Di sini saya buat sebanyak 800 epoch. Setiap epoch ada berapa banyak? Yang jumlah data ini, jumlah data trainingnya ada berapa? Tadi belum sempat saya tampilkan jumlah data trainingnya. Tapi yang jelas ini setiap epoch ada berapa iterasi sesuai dengan jumlah data trainingnya. Jadi fit ini digunakan untuk melakukan training berdasarkan data training, berdasarkan label trainingnya, terus langsung kita running aja. Nah ini akan muncul nilai lossnya, proses. Nah ini berarti setiap epoch akan terdiri dari ini 7.816 iterasi setiap epoch. Itu memang konsep dari backpropagation. Nah kalau sudah selesai nanti di sini akan muncul angka ya, ini masih bintang berarti masih proses, kita tunggu aja sampai muncul angka 5. Kita tunggu, tadi nggak seberapa lama, sekitar 4 atau 5 menit lah, paling lama 4-5 menit. Kita tunggu. Mohon maaf, sambil menunggu algoritma backpropagation itu ada 3 layer ya. CNN itu banyak layer, jadi hidden layernya banyak, tidak hanya satu lapis. Itu yang membedakan. Nah, alhamdulillah sudah muncul angka 5, berarti sudah selesai ini. Nah ini sudah muncul, jadi nilai loss terakhirnya sekian. Terus kalau mau memprediksi data tesnya ini, jadi ini tadi sempat mau saya tampilkan grafik tapi ada kesalahan, saya masih mencari-cari dulu untuk grafiknya. Jadi ini langsung berarti lupa. Nah ini untuk menentukan hasil prediksinya. Jadi ini model predik adalah fungsi untuk memprediksi terus di sini data tesnya. Nanti munculnya ya tidak beda jauh. Jadi kalau mau mencari nilai main absolute errornya juga bisa, nanti ada fungsinya kok di sininya. Tapi saya tidak melengkapi, saya cukup mau menampilkan hasil prediksinya. Nah ini muncul. Terus nanti kalau mau membuat ini ya, sebentar saya coba. Tadi sempat error, tidak bisa nampilkan hasil grafiknya. Karena garis istilahnya itu horizontal ataupun vertikalnya ini ada yang nggak cocok loh tadi, jadi nggak mau tampil grafiknya. Nah ini errornya, jadi istilahnya sumbu X Y nya itu loh lah ini, jadi sumbu X Y nya itu nggak bisa tampil. Sebentar, Y tesnya nah kesalahan saya tadi di sini, jadi makanya saya nggak berhasil menampilkan hasil grafiknya. Tahu salahnya di mana? Kalau ini kan keterangannya X dan Y-nya harus sama, satu dimensi kan. Itu intinya itu X-nya harus 1, Y-nya 1. Jadi kayak misalkan sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 5. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya kan inputannya ada 3. Jadi jumlah Y tesnya 1000. Benar. Jumlah Y tesnya saya tampilkan dulu.
Ini saya cut in maaf x y tes save. Semoga tidak salah. Masih tak mau save y tes juga tidak mau info aja. Kalau nggak salah kalau modelnya tidak data frame tidak mau diklik info juga info. Nah ya tidak mau, jadi modelnya tidak cocok, harus yang datanya tadi dalam bentuk data tabel. Atau saya buat kayak gini aja, y tes ini aja. Nah akhirnya warnanya biru semua enggak, padahal yang saya harapkan itu yang warna merah itu yang hasil prediksi, yang warna biru data aktual. Nah kalau gini kan enggak tahu apa ya. Intinya untuk melakukan prediksi di backpropagation, mohon maaf sebelumnya kalau ini tidak cocok untuk grafiknya. Intinya untuk melakukan prediksi di backpropagation di Python, yang perlu digarisbawahi adalah hanya cukup lossnya aja. Lossnya pakai apa, jangan yang binary cross entropy ataupun apalagi ya categorical cross entropy, bukan seperti itu, tapi gunakan yang RMSE atau mean absolute error atau apa, ada kok banyak, nanti bisa di searching langsung di TensorFlow-nya. Terus di sininya lagi yang perlu digarisbawahi, sesuaikan berapa jumlah inputnya, terus hiddennya terserah sih ya. Yang berikutnya di output layer tidak perlu aktivasinya, hanya cukup berapa banyak output layernya. Misalkan saya buat 1 ya udah 1, jadi aktivasinya tidak perlu dibuat. Mungkin itu, kalau saya ada yang salah atau tidak sesuai, mohon maaf sebelumnya. Jika ada yang kurang tepat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.